Pernah kebayang nggak sih Anda lagi nambang biji besi? Anda udah ngabisin waktu berbulan-bulan di lapangan, capek-capek menggali, dan akhirnya berhasil ngumpulin bertonton material. Pertanyaannya, apa material itu udah bisa langsung dipakai buat ngebangun jembatan? Ya jelas nggak bisa kan? Material itu cuma bahan mentah yang masih kecampur sama tanah dan kotoran. Nah, sama persis kayak penelitian. Banyak yang mikir kalau pengumpulan data itu adalah garis akhir. Padahal data lapangan yang baru aja terkumpul itu ya cuma bahan mentah. Ada bahaya tersembunyi loh kalau kita langsung nekat pakai data yang belum dimurnikan itu buat dianalisis. Kesalahan kecil aja di awal itu benar-benar bisa ngeruntuhin seluruh fondasi kesimpulan Anda nantinya. Jadi, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam perjalanan forensik yang kronologis. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih caranya mengubah data lapangan yang masih berantakan banget itu jadi wawasan ilmiah yang benar-benar bisa dipercaya. Agenda kita hari ini cukup padat, ada 5 poin utama. Pertama, kita bahas editing, coding, entry data, dan cleaning. Kedua, soal missing value, outlier, dan normalitas. Ketiga, kita masuk ke reliabilitas dan validitas konstruk. Keempat, ngomongin soal bias responden dan common method bias. Dan terakhir yang kelima, penyajian data awal untuk analisis. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita masuk ke bagian 1, editing, coding, entry data, dan cleaning. Ini adalah tahap pertama kita, menyaring bahan mentah. Coba bayangin, Anda baru aja balik dari lapangan bawa setumpuk kuesioner atau ratusan halaman transkrip wawancara. Nah, di titik inilah insting detektif data Anda mulai diuji. Tujuan utamanya apa? Memastikan setiap keping informasi yang Anda bawa itu emang layak dan strukturnya udah siap. Data Anda ini bakal berevolusi lewat 4 langkah linier. Pertama banget, editing. Intinya periksa kelengkapan. Kita ngecek ada nggak sih jawaban yang nggak masuk akal atau kuesioner yang cuma diisi setengah. Kalau udah, lanjut ke coding atau transformasi format. Di sini jawaban responden yang tadinya bentuk kata-kata, kita ubah jadi angka atau kategori supaya bisa dibaca sama software statistik. Misalnya, ia jadi angka 1 dan tidak jadi angka 0. Makanya punya codebook di tahap ini tuh super penting biar Anda tetap konsisten. Habis itu, entry data. Ingat ya, ini bukan sekedar ngetik ulang. Ini proses mindahin informasi ke database digital yang butuh akurasi tingkat tinggi. Bayangin aja Anda salah ngetik gaji yang harusnya 10 juta, malah kelebihan 0 jadi 100 juta. Itu bisa langsung ngerusak nilai rata-rata dan keseluruhan dataset Anda kan? Dan langkah keempat, ini tahap final dari proses penyaringan awal ini, yaitu cleaning. Yang paling menarik dari data cleaning ini adalah banyak peneliti pemula yang ngira ini cuma kerjaan kosmetik doang. Ya ibaratnya cuma ngerapihin baris sama kolom biar enak dilihat. Padahal sama sekali bukan. Ini tuh proses validasi mutu yang ketat banget. Anda lagi berburu angka-angka aneh. Masa iya ada responden yang ngaku umurnya 250 tahun? Nggak mungkin kan? Anda juga harus jeli banget lihat survei online. Suka ada kan responden yang cuma milih satu jawaban terus dari atas sampai bawah? Misal pilih opsi C semua. Ini yang sering kita sebut fenomena straight lining. Kalau Anda nggak bersihin anomali-anomali kayak gini, mau pakai software statistik secanggih apapun, ya kalau yang masuk sampah yang keluar bakal jadi sampah juga. Lanjut ke bagian 2, missing value, outlier, dan normalitas. Di tahap kedua ini tugas kita adalah menguji integritas struktur. Oke, sekarang data kita secara teknis udah bersih. Tapi tunggu dulu, kita harus ngevaluasi kalau ada lubang-lubang struktural dan anomali yang ekstrim sebelum kita benar-benar bisa percaya sama data itu. Coba dipikirin sejenak, Anda lagi ngejalanin model statistik yang super kompleks, rumit banget. Baru sadar di tengah jalan, kalau fondasinya tuh dibangun di atas data yang hilang, salah, atau terlalu ekstrim. Waduh, analisis Anda bisa langsung runtuh. Atau yang lebih parah lagi, ngasih kesimpulan yang sangat menyesatkan tanpa Anda sadari. Kita bedah masalah struktural yang pertama, missing value alias data yang hilang. Kehilangan data itu wajar sih, apalagi kalau pakai survei susah dihindari. Tapi poin pentingnya di sini, Anda harus paham polanya. Ada 3 pola nih. Pertama MCAR. Ini hilangnya benar-benar acak, jadi medium bias. Cukup aman lah. Kedua, MAR. Ini data hilang, tapi masih bisa dijelasin sama variabel lain. Contoh simpelnya gini, responden cowok mungkin lebih sering ngosongin pertanyaan tentang produk kecantikan dibanding cewek. Masuk akal kan? Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya, MNAR. Data hilang secara sistematis justru gara-gara nilainya itu sendiri. Misalnya, orang yang gajinya kelewat tinggi biasanya milih buat nggak jawab pertanyaan soal penghasilan. Kalau Anda main asal hapus aja semua baris data yang kosong, Anda bisa kehilangan sebagian besar sampel krusial, dan malah bikin bias di penelitian Anda makin gede. Selanjutnya, kita ketemu sama yang namanya outlier dan asumsi normalitas. Outlier ini nilai yang ekstrem banget.
Kesalahan yang paling sering kejadian adalah orang gampang banget ngehapus nilai ini biar datanya kelihatan cantik. Padahal, outlier kayak omset yang luar biasa tinggi di sebuah perusahaan kecil, itu bisa aja emang fakta nyata di lapangan, bukan gara-gara salah ketik. Jadi, outlier itu harus diselidiki, bukan asal dibasmi. Di sisi lain, kita punya normalitas. Ini asumsi matematis kalau data kita tuh menyebar simetris, bentuknya kayak lonceng. Banyak metode parametrik butuh asumsi ini karena emang dari sananya dirancang pakai asumsi keseimbangan. Tapi ingat ya, nguji normalitas itu bukan sekedar formalitas centang kotak uji Shapiro-Wilk aja. Ini tentang memahami apakah bentuk data kita emang cocok sama metode analisis yang lagi kita pakai. Kita masuk ke bagian 3, reliabilitas dan validitas konstruk. Nah, tahap ketiga ini fokus ke kalibrasi alat ukur. Kalau dari tadi kita sibuk meriksa datanya, sekarang giliran kita menginterogasi alat ukurnya. Mari kita lihat perbandingan klasik ini, karena ini penting banget. Reliabilitas itu artinya konsisten. Gini deh, bayangin Anda punya timbangan yang selalu nunjukin berat 5 kilo lebih berat dari aslinya. Timbangan ini stabil banget. Tiap kali Anda naik, ya selalu lebih 5 kilo. Berarti dia konsisten, dia reliable. Tapi, apa dia ngukur berat badan Anda yang benar? Jelas enggak kan? Dia sama sekali enggak akurat. Nah, disitulah validitas berperan. Validitas itu mastiin kalau timbangannya emang ngukur target yang benar. Jadi, instrumen Anda tuh bisa aja sangat konsisten alias reliable. Tapi kalau yang diukur salah sasaran, ya buat apa? Nah, konsep tadi ngebawa kita langsung ke yang namanya validitas konstruk. Perlu diingat, di ilmu sosial atau bisnis, kita sering banget ngukur hal-hal abstrak yang nggak kelihatan secara fisik, kayak kepuasan kerja, loyalitas pelanggan, atau motivasi. Membuktikan validitas konstruk itu artinya, mastiin kalau pertanyaan-pertanyaan di kuesioner Anda emang benar-benar nangkep esensi dari kata kepuasan itu secara utuh. Bukan cuma sekedar nangkep persepsi orang soal gaji mereka aja misalnya. Intinya, instrumen Anda harus mewakili konsep teoritisnya secara sempurna. Terus, gimana cara ngebuktiinnya? Kita pakai beberapa indikator empiris nih. Buat ngecek apa semua pertanyaan seirama sebagai satu kesatuan, kita pakai Cronbach's Alpha. Terus, kita pakai factor loading dan average variance extracted atau AVE buat mastiin validitas konvergennya. Factor loading itu misalnya buat ngebuktiin kalau pertanyaan Anda emang beneran nanggung beban dari konsep yang lagi diuji, nggak melenceng ke konsep yang lain. Dan kita juga nguji validitas diskriminan. Ini biar dua konsep yang aslinya beda, nggak tumpang tindih dan bikin bingung. Satu hal yang mau saya tekankan, tolong banget, jangan lihat angka-angka metrik ini cuma sekedar batas kelulusan administratif buat skripsi atau tesis ya. Angka-angka ini adalah bukti empiris kalau alat ukur Anda itu emang bisa dipercaya. Sekarang kita di bagian 4, bias responden dan common method bias. Di tahap keempat ini, kita harus memperhitungkan faktor manusia. Alat ukur udah dikalibrasi, data juga udah lengkap. Tapi, ada satu elemen liar yang komputer secanggih apapun nggak bisa prediksi. Faktor manusia. Disinilah kita ngelihat ada risiko bawaan pas responden berinteraksi sama kuesioner kita. Coba perhatiin kutipan ini dalam banget. Ketika kita cuma ngandelin self-report data, alias data yang diisi sendiri sama subjek, kita ngebuka pintu lebar-lebar buat terjadinya distorsi besar-besaran. Masalahnya bukan karena respondennya emang niat bohong, bukan. Tapi lebih ke, kita ini kan manusia, punya keterbatasan kognitif. Ada juga tekanan psikologis yang secara nggak sadar bisa ngubah realitas waktu kita pegang pulpen atau ngetik di layar buat ngisi survei itu. Yuk kita lihat lebih detail di tabel ini soal jenis-jenis bias dari responden. Pertama ada social desirability bias. Ini terjadi waktu seseorang pengen kelihatan baik atau ideal di mata norma sosial. Jadi mereka ngasih jawaban yang kelihatan bagus, bukan yang sejujurnya. Terus ada recall bias. Ya, jujur aja lah, memori manusia kan emang payah kalau disuruh nginget-nginget kejadian masa lalu dengan akurat, ya kan? Nah, yang ketiga ini sering banget kejadian, fatigue bias. Ini muncul pas kuesioner Anda kepanjangan. Responden udah capek duluan, akhirnya mereka jawab asal-asalan aja biar cepat kelar. Solusinya gampang sih sebenarnya, jangan bikin kuesioner yang butuh waktu 45 menit buat diisi. Terakhir, ada acquiescence. Ada loh tipe orang yang malas ribut atau ngehindarin konflik, jadi ya udah mereka cenderung setuju-setuju aja sama sebuah pernyataan Anda. Nah, semua hal ini jelas ngerusak integritas data kita. Hal-hal tadi ngebawa kita ke satu isu yang sering banget kelewat, Common Method Bias atau CMB.
Poin krusialnya gini, CMB ini beda ya sama error atau kesalahan individual manusia yang tadi kita bahas. CMB ini kejadian kalau Anda ngumpulin semua variabel independen dan dependen dari orang yang sama, di waktu yang sama, pakai format skala Likert yang persis sama juga. Keseragaman format yang berlebihan ini ujung-ujungnya nyiptain korelasi buatan secara statistik. Hasilnya apa? Hubungan antar variabel kelihatan kuat dan signifikan banget. Padahal di dunia nyata mungkin nggak ada hubungannya. Itu murni karena alat ukurnya terlalu seragam, jadi nyiptain varians palsu. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Penyajian data awal untuk analisis. Tahap kelima, menampilkan hasil kemurnian. Nah, ibarat logam mulia, data kita ini sekarang udah dimurnikan dari kotoran. Alat ukurnya udah akurat, faktor manusia udah kita perhitungkan. Sekarang saatnya kita tata emas batangan ini ke dalam bentuk visual yang enak dilihat, biar kita tahu wujud aslinya kayak gimana. Langkah paling basic dari penyajian data awal ya distribusi frekuensi. Kita bisa pakai persentase atau jumlah demografis kayak usia, pendidikan, sampai pekerjaan. Lewat visualisasi ini, kita dapat gambaran instan dan intuitif buat ngejawab satu pertanyaan penting. Sebenarnya siapa sih responden kita ini? Kalau pemetaan dasar ini aja nggak ada, kita ibarat lagi jalan buta pas nanti bikin kesimpulan ke populasi yang lebih luas. Nggak cuma demografi, kita juga harus metain statistik deskriptifnya. Kayak nilai rata-rata atau mean, titik tengah atau median, dan nilai yang paling sering muncul, modus. Terus ditambahin deh standar deviasi buat ngeliat seberapa jauh penyimpangannya. Yang bikin statistik deskriptif ini menarik adalah justru di tahap inilah insting detektif data biasanya nemuin red flag atau bendera merah terakhir. Kita bisa ngeliat tren yang nggak terduga jauh sebelum analisis regresi yang ribet-ribet itu dijalankan. Kalau rata-ratanya kerasa aneh atau variasinya kok kayak seragam banget ya, nah kita harus ngerem bentar, berhenti dan evaluasi lagi asumsi-asumsi kita. Dan itu bawa kita ke pertanyaan akhir dari sesi kita kali ini. Setelah ngelihat semua tantangan metodologis tadi, dari urusan data mentah yang hilang sampai bias desain instrumen, pertanyaannya, udah siapkah data Anda buat benar-benar berbicara jujur di tahap analisis nanti? Selalu ingat ya, sekompleks apapun metode statistik yang Anda pakai, kualitas dari kesimpulan ilmiah Anda itu murni bertumpu di atas fondasi pengolahan datanya. Kalau Anda skip tahap penyaringan forensik yang panjang ini, sebenarnya Anda tuh bukan lagi ngelakuin penelitian, tapi cuma sekedar memanipulasi angka. Terima kasih ya udah ikut mengeksplorasi dunia pengolahan data ini bareng saya. Semoga kedepannya ini bikin Anda jadi jauh lebih kritis tiap kali ngelihat lembaran dataset di layar komputer Anda.